Kalau misalnya kita belanja nih di minimarket atau di toko atau dimanapun, dikasih kembalian itu atau bahasa Bali susuk nih gitu. Nih susuk nih permen bang gitu loh. Oh, Kak lagi 300 atau lagi 500 permen ya, atau lagi permen 200 permen ya gitu. Iya. Itu sebenarnya boleh dimasalahkan atau itu melanggar di Undang-Undang Bank Indonesia. Jadi itu bisa dipidanakan ketika kita belanja di minimarket nih, ya kan gitu ya. Sering sekali kasirnya bilang, ini Pak uangnya mau didonasikan apa tidak kan gitu. Oh iya, ini lagi satu Pak. Ini sering sekali. Ada oknum-oknum pengelola minimarket masih ada yang nakal. Mereka sudah tahu ada update harga, tetapi masih dibiarkan. Itu dikenakan tindak pidana 5 tahun penjara, denda hampir 2 miliar. Lanjut. Oke, Pak Putu Armaya, selain soal pinjol yang banyak mencerat masyarakat Indonesia khususnya di Bali juga, nih apa lagi pengaduan-pengaduan yang mungkin masuk ke Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen ini Pak? Jadi begini, baik. Karena di Bali ini banyak masyarakat konsumen juga yang mengeluh. Nah tentu hal ini kan saya berikan informasi kepada masyarakat konsumen yang ada di Bali, yaitu terkait keluhan-keluhan yang mungkin bagi konsumen tuh hal kecil gitu ya, klasik gitu. Tetapi ini bukan hal kecil, tapi ini kan sesuatu yang harus kita pahami. Harus kita pahami juga secara aspek hukum. Nah kami di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali banyak juga menerima keluhan, termasuk juga ingin memberikan edukasi buat masyarakat kita yang ada di Bali. Ya misalnya begini, kemarin kan banyak juga yang mengeluh nih gitu ya, harga ketika konsumen berbelanja di salah satu minimarket, dia berbelanja gitu ya, kemudian mereka kesel gitu loh, kenapa kesel, kan dia mengadu ke kita, harganya berbeda. Nah, banyak sekali perbedaan dengan harga yang tercantum di rak itu sama di kasir atau di struknya. Iya, itu berbeda. Nah, itu menarik. Mungkin bagi konsumen ada salah satu misalnya begini. Konsumen tuh membeli susu kaleng misalnya ya. Nah, susu kaleng anggaplah misalnya harganya Rp10.000. Iya. Itu di rak itu tertera Rp10.000 gitu ya. Konsumen ketika beli mereka bayar di kasir dan ternyata harganya 11.000. Ini kan ada 1.000 selisihnya nih. Iya. Nah, ini baru satu gitu ya. Mungkin bagi konsumen kecil itu enggak usah ada banggan gitu. Tetapi bukan itu persoalannya. Coba kalau misalnya itu satu susu kemudian banyak produk ya di salah satu minimarket itu, di minimarket itu misalnya ada sekitar 10 misalnya yang berbeda di luar susu itu. Nah ini kerugian konsumen. Belum lagi itu satu minimarket. Coba kalikan ada 10, 20 bahkan 50 atau ratusan minimarket yang ada di Bali. Berapa kerugian konsumen kalau benar-benar minimarket ini tidak melakukan update ini harga. Saya berikan informasi begini. Kalau misalnya terjadi perbedaan harga ini, harusnya pengelola minimarket itu ya, baik itu minimarket besar, baik itu department store atau swalayan, mall, termasuk dan minimarket itu juga ada minimarket berjaringan, ada juga minimarket lokal. Nah sekarang yang berjaringan itu sudah lebih tertib. Kalau kemarin-kemarin sebelum di tahun 2015 itu masih banyak. Sebelum 2015 banyak juga boleh dibilang lah minimarket berjaringan itu ada harga-harga yang berbeda seperti itu. Tetapi sekarang sudah lebih tertib. Nah kemudian ketika terjadi perbedaan harga, mungkin bagi konsumen tidak persoalkan. Males ngapain saya persoalkan gitu ya. Tetapi karena kami di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, saya ingin memberikan pemahaman buat pengelola toko. Artinya begini, kalau kita berbicara dari aspek hukum, nah dari aspek hukum dulu ini ya, karena akhirnya undang-undang konsumen itu sebenarnya bukan untuk memerangi pelaku usaha, tidak.
lahirnya undang-undang konsumen itu adalah untuk meningkatkan etika bisnis. Karena bagaimanapun juga yang namanya pelaku usaha, baik itu minimarket kecil, menengah dan besar itu dia hadir di tengah-tengah masyarakat, tentu harus mereka dia bisnis tapi dengan etika bisnisnya. Artinya mereka melakukan usaha dengan etika bisnis. Nah, makanya ketika ada perbedaan harga itu, kalau dari aspek hukumnya terjadi perbedaan harga itu sebenarnya udah melanggar di undang-undang konsumen itu. Kalau misalnya konsumen konsumen tuh nakal nih gitu misalnya. Konsumen ini kalau konsumen ini betul-betul ingin mempersoalkan aspek hukumnya misalnya kepada salah satu minimarket misalnya. Ini ada 3 dia beli barang nih, kemudian terjadi perbedaan harga, konsumen dah kadang beli nih. Nah, apakah bisa dipersoalkan? Bisa secara hukum. Sebenarnya. Bisa. Itu masuk di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada dikena di pasal 8, pasal 4 dan pasal 62 Undang Konsumen. Jadi pasal 4 dia begini, konsumen punya hak nih. Hak atas informasi yang baik, benar dan jujur. Artinya informasi harga itu kalau memang tertera 10.000 dikasir 10.000. Tidak boleh lebih. Dan ternyata di situ ada oknum-oknum pengelola minimarket masih ada yang nakal. Mereka sengaja bukan update harga, mereka sudah tahu ada update harga tetapi masih dibiarkan. Kalau cuma 1-2 di toko itu, di minimarket itu yang berbeda enggak apa-apa. Coba kalau begitu banyak item barang yang berbeda. Ini kerugian konsumen. Jadi kalau di konsumen persoalkan di pasal 4, pasal 8 misalnya di Undang-Undang Konsumen, itu dikenakan tindak pidana 5 tahun penjara, denda hampir 2 miliar. Itu risiko kalau mau bermain di sana gitu ya. Iya, kalau konsumen misalnya melaporkan minimarket itu kemana bisa. Harus dilaporkan? Kalau dia tindak pidana ke polisi. Kepolisian itu akan menjerat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dia gunakan Undang-Undang Konsumen begitu ya. Kalau memang misalnya konsumen ingin dia punya data bukti itu bisa. Itu masuk aspek hukum itu, kena dia. Siapa yang kena? Pengelola minimarketnya kena dia. Nah, kalau misalnya pengelola minimarket itu tidak mau terjerat hukum misalnya, nah mari kita gunakan di Undang-Undang Konsumen, sering update harga. Jadi harga-harga yang tertera itu harus diupdate sehingga harganya tidak ada yang berbeda. Jangan berbeda antara yang dipajang di rak itu dengan yang di kasir. Iya, sehingga tidak ada perbedaan harga lagi. Karena ini dari dulu hal-hal yang boleh dibilang sepele oleh publik. Coba bayangkan kalau misalnya ada 100 minimarket di Bali saja. Kemudian satu minimarket ada 10. Itu sudah berapa tuh? Kerugian konsumen nilainya juga tidak sedikit, katakanlah begitu. Nah, jika hal ini terjadi seperti apa? Nah, sebenarnya kalau kita mengacu di Peraturan Menteri Perdagangan, ini banyak juga konsumen yang belum paham, belum memahami. Peraturan Menteri Perdagangan ini sebenarnya tahun 2013 ada, kalau tidak salah itu. Jika terjadi perbedaan harga antara yang dipajang dengan yang dikasir, yang mana digunakan? Digunakanlah harga yang termurah. Oh gitu ya? Iya, ini Peraturan Menteri Perdagangan. Jadi digunakan harga yang termurah. Kalau misalnya harga 10.000 di susu itu, kemudian yang di kasir 11.000, harus digunakan yang lebih murah. Kalau tetap minimarket, ini harganya 11.000, ini konsumen bisa komplain. Tetap gunakan harga yang termurah begitu. Tetapi seperti yang saya bilang tadi itu mengandung aspek hukum juga. Ini berat juga bagi konsumen. Jadi mau tidak mau para pengelola minimarket ini harus wajib untuk selalu update harga sebelum konsumen melakukan laporan tindakan hukum. Semakin kesini kan konsumen tentunya semakin ngeh juga soal hukum kan. Betul, dan termasuk jarang konsumen mempersoalkan masalah perbedaan harga itu. Jarang ya. Karena mungkin bagi konsumen itu nilainya kecil. Tapi pernah kami melakukan studi semacam riset waktu itu terjadi tahun 2012. Udah lama udah lama, 2012 semacam kecil-kecilan melakukan riset itu. Kita
pantau beberapa minimarket terjadi perbedaan harga. Memang kita belanja itu dan ternyata masih banyak juga beberapa minimarket yang melakukan itu. Coba kalau kita kalkulasi misalnya di angka 200 berapa, waktu itu kerugian konsumen juga cukup besar kalau nilai sampai di beberapa kota di Bali itu kita ambil sampelnya sekitar 3 minimarket gitu ya. Dan itu ternyata barang-barangnya banyak juga yang berbeda. Karena kalau kita cek langsung kan tidak bisa, kalau terkecuali kita beli, katakanlah belanja gitu ya. Dan ada juga perbedaan harga. Nah, itu ternyata terjadi di minimarket yang di luar di luar berjaringan. Di luar berjaringan. Boleh dibilang itu minimarket lokal. Nah, kita tegur waktu itu. Kita tegur, sampaikan ini update harga selalu. Nah, begitu juga terjadi di minimarket berjaringan. Nah, setelah 2005 ke atas itu sudah mulai tertib. Jadi update harga itu mungkin ada aturan-aturan dari pihak toko, dari kan ada asosiasi yang menaungi itu namanya Aprindo kalau tidak salah. Aprindo. Asosiasi Pengusaha Retail. Nah, itu kita komunikasi juga agar minimarket waktu itu tidak menampilkan barang-barang yang dijual di minimarket itu jangan sampai terjadi perbedaan harga. Walaupun nilainya kecil tapi itu kan akan fatal. Nah, itu masalah perbedaan harga. Kemudian banyak juga yang kita terima keluhannya. Ya, keluhan itu boleh dibilang mungkin bagi konsumen itu enggak masalah gitu ya. Tetapi ini juga problem. Walaupun nilainya kecil tapi paling tidak masyarakat konsumen di Bali juga paham. Ya, paham itu dari aspek hukum segala macam. Kalau misalnya kita belanja nih di minimarket atau di toko atau dimanapun, dikasih kembalian itu atau bahasa Bali susuk nih, gitu. Susuk nih, permen bang gitu loh. Oh, Kak lagi 300 atau lagi 500 permen ya, atau lagi permen 200 permen ya. Gitu. Ya. Itu sebenarnya boleh dimasalahkan atau? Jadi begini. Kalau kita mengacu di Undang-Undang Bank Indonesia, ini di aturan Bank Indonesia, alat pembayaran yang sah itu apa? Uang. Alat pembayaran yang sah itu adalah uang, itu pun dibagi menjadi 2 waktu itu. Uang kertas dan uang logam. Nah, sekarang kan ada e-money juga, ya kan? E-money. Nah, sekarang itu kalau misalnya mau direvisi oleh DPR segala macam di pusat, mau mengatur alat pembayaran sah menggunakan uang, ditambah lagi permen kan mungkin bisa. Tetapi ini kan persoalan mungkin di negara-negara semacam Malaysia, Singapura kalau kita belanja mungkin tidak ada permen lagi. Ya karena negara yang ketat. Nah, apakah boleh sebenarnya memberikan uang kembalian itu dengan permen? Itu sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh karena dalam aturan Undang-Undang Bank Indonesia itu kan alat pembayaran sah adalah uang, bukan permen. Nah, bagaimana kalau misalnya pihak toko, pengelola minimarket atau ya toko yang segala mungkin lebih besar ya dari minimarket, toko sedang atau apa misalnya, dia sudah memberikan uang kembalian. Dari dulu saya sudah belikan dari dulu tradisi saya membelikan uang kembalian dengan permen karena susahnya mencari uang koin itu misalnya, ya. Itu melanggar di Undang-Undang Bank Indonesia. Jadi itu bisa dipidanakan. Bisa dipidanakan. Kan ada aturan baru katanya ya, yang memang melarang minimarket untuk seperti itu kan. Bahkan yang saya sering Pak, karena saya ini jujur pelanggan minimarket sebenarnya kan. Bahkan ada yang dengan saya sempat sedikit debat. Kak, lagi 500 nggak ada Kak gitu. Loh, kalau nggak ada terus saya nggak boleh minta gitu atau saya terus berarti dan sebelumnya pernah saya iakan berkali-kali, Kak lagi 200, sering 200, Kak lagi 200 nggak ada, oh ya karena buru-buru kan biarin aja. Kak lagi 300 nggak ada, oh ya biarin aja. Saking seringnya gitu Pak saya belanja di minimarket. Pernah terakhir minimarket, salah satu minimarket lambang merah, depan Pemprov, depan lapangan Renon itu. Silakan cek. Saya mau beli rokok dikasih kurang katanya, kembalian nggak lagi 500 nggak ada. Loh,
harus ada, nggak boleh nggak ada, harus ada itu. Iya. Gimana pun caranya, terus dia cari-cari panik, akhirnya ada. Loh, berarti kalau orang buru-buru gitu, berarti dia memanfaatkan momen di sana gitu Pak. Bisa jadi. Itu pengelola minimarket juga nakal. Termasuk begini, dulu ya sebelum aturan ini marak waktu itu kan begini, banyak konsumen itu kok nilai uang kembaliannya ada 500 kan paling sulit sekarang nyari. Kalau 1.000 masih ada, 500 tuh enggak ada. Nah sekarang ya udah dikasih permen saja 500 rupiah. Nah kasih mungkin bagi pengelola minimarket dengan permen dah selesai urusannya kan begitu. Tetapi sebenarnya enggak boleh, tetap harus dikasih kembaliannya kan begitu nih. Nah di satu sisi tidak ada uang kembalian. Nah kemarin waktu itu kita komplain juga, langsung kita menyurati Bank Indonesia waktu itu agar selalu harus dia untuk uang permen. Uang receh. Harus memang uang receh. Iya. Jadi harus sedia uang receh yang cukup untuk para pengelola minimarket. Kalau alasan tidak sulit mencari, sebenarnya tinggal nyari di bank ini bisa sebenarnya kan ya. Dan jangan mempersulit para pengelola minimarket atau swalayan apapun bentuknya, mempersulit untuk penukaran uang kecil, uang receh. Nah akhirnya Bank Indonesia enggak, oh ya siap, iya terima kasih Pak, saling mengingatkan. Akhirnya waktu itu Bank Indonesia tidak mempersulit. Artinya barang pengelola minimarket gampang kok nyari uang kembalian uang receh itu, katakanlah pecahan 10.000 seperti itu ya. Nah yang 500 waktu itu pun sebenarnya ada. Nah sekarang pecahan yang saya tidak tahu sekarang karena udah perkembangan zaman ya, saya tidak tahu pecahan 500 apa ada tidak. Artinya apa? Pengelola minimarket tidak dipersulit sebenarnya waktu itu. Tidak dipersulit untuk menukarkan uang ini. Karena kalau memang dia ngasih permen, sudah menjadi tradisi dia ngasih permen, itu kan melanggar aturan. Bahkan bisa dipidanakan. Nah, jalan satu-satunya adalah bagaimana sekarang pengelola minimarket itu agar tidak melakukan semacam tradisi itu memberikan uang kembalian dengan permen. Nah, kemudian kami koordinasi waktu itu dengan Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail. Oh ya Pak, kita akan selalu siap menyampaikan kepada anggota agar dalam melakukan pengembalian pengembalian susuknya itu agar tidak menggunakan permen lagi kan begitu. Tetapi ternyata ada juga, masih ada. Bahkan minimarket berjaringan pun juga ada. Beberapa tahun yang lalu ada. Nah kami tegur. Nah sebenarnya kita bicara aspek hukum, tetapi lebih mengutamakan masih pendekatan kekeluargaan. Namun jika sampai detik ini, mohon maaf ya, kalau sampai detik ini saya sendiri misalnya belanja di minimarket berjaringan dikasih permen, kalau Pak gimana? Saya akan perkarakan. Oh gitu. Kalau Pak sendiri belanja di pernah nggak dikasih permen Pak? Pernah sih pernah. Cuman lagi-lagi kalau yang memberikan itu kan minimarket lokal, milik pribumi ya, kita kasih tahu baik-baik, Bapak Ibu jangan menggunakan permen sebagai uang kembalian atau susuknya enggak boleh. Ini melanggar hukum, ini melanggar aturan. Kita tegur baik-baik agar besok-besok tidak seperti itu lagi. Nah, besok kita belanja lagi diberikan, kembali kita tegur lagi. Pernah Pak, pernah tetangga pernah. Gimana ceritanya? Aspek hukum diskusi. Ya, oh ya Pak, terima kasih Pak. Nah kemudian waktu itu kita saya waktu itu sempat diberitakan di media besar-besaran di Bali. Oh gitu. Ya, setelah kami diskusi debat dengan tetangga dengan toko itu, dia merasa ketakutan. Ternyata Pak Putu ini ketua yayasan ini. Oh iya Pak. Memang nggak boleh itu Pak. Iya nggak boleh. Terima kasih memberikan informasi ini. Nah kemudian kita tegur, kita sampaikan kepada pengelola minimarket agar jangan menggunakan uang kembalian itu dengan permen, karena itu tidak boleh, itu melanggar aturan. Nah, terus solusinya adalah tetap kembali dengan uang kembalian, kemudian sampaikan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak pernah mempersulit itu mempersulit untuk penukaran uang receh, itu seperti itu. Nah akhirnya pelan-pelan dari pihak pengelola minimarket berjaringan pun juga sudah
tertib sekarang, sudah mulai tertib itu sekarang anunya itu. Dan kemudian ada lagi Pak? Ya. Soal minimarket. Nah, persoalan yang sekarang juga lagi sedang marak di ini banyak masyarakat juga yang tidak paham ketika kita belanja di minimarket nih, ya kan gitu ya. Sering sekali kasirnya bilang, ini Pak uangnya mau didonasikan apa tidak kan gitu. Oh iya, ini lagi satu Pak. Ini sering sekali Pak. Ini sering sekali. Iya. Saya pernah juga permasalahan itu. Iya. Kak lagi 500 atau lagi 300, Kak lagi 500 boleh didonasikan gitu. Nah benar gak ini didonasikan Pak ya? Benar gak ada yang menelusuri benar detail nih. Saya mau gini harusnya orang-orang yang belanja ini market ini Anda memberikan donasi siarin juga dong donasinya kemana, donasi Indomaret ini kemana. Iya. Itu kan jadi begini. Kalaupun benerin donasi kita pasti senang juga Pak kan? Iya betul informasi. Jadi begini, terkait masalah donasi, jika itu terjadi di minimarket atau di swalayan apapun, misalnya minta Bapak belanja di sini ada sisa uang sekian, Bapak mau donasikan apa tidak? Kalau konsumen itu mengatakan tidak, dia harus mengembalikan uangnya. Harus kembali dan itu dalam bentuk uang, bukan bentuk permen ya. Harus itu. Nah, kalau konsumen ya didonasikan, itu kan pilihan mereka. Berarti konsumen tidak boleh nuntut lagi gitu ya. Betul. Namun idealnya ketika konsumen ingin mendonasikan, kalau konsumen nanya nih, misalnya contoh kayak Bu Erwin nih, saya mau donasikan tapi kasih dong catatannya didonasikan kemana. Berhak, sangat berhak menanyakan itu. Harusnya idealnya kalau mereka mau mendonasikan katanya untuk apa, apakah tempat pembangunan ibadah atau dia bantu untuk anak yatim segala macam, disampaikan. Dan itu harus ditempel. Nah dulu pernah ada minimarket berjaringan, saya tidak menyebut ya, minimarket berjaringan itu sudah menempel. Dia katanya ya bekerja sama dengan yayasan sekian ini di Indonesia. Dia menyebarkan sudah bantuan sekian ratus juta kan begitu. Nah lagi-lagi kembali ke kita. Misalnya ini di Bali. Mereka di Bali. Kemudian boleh dibilang dia izinnya di Bali. Yang berbelanja juga orang-orang Bali. Ya idealnya harusnya kerjasama dengan yayasan di Bali dong. Harusnya di Bali kan? Betul, yatim piatunya di Bali di mana, sumbangannya di mana. Betul, sebagai CSR-nya dan itu harus ditempel. Di sumbangan kemana kita tidak masalah, malah kita oke lah didonasikan saja. Kalau fair justru senang, 1.000 pun mau donasi. Iya, itu lagi-lagi dalam momen podcast seperti ini saya ingin menyadarkan itu kepada pengelola swalayan termasuk para kebijakan dari Pemda ini untuk mengawasin itu agar menyurati pihak swalayan itu atau minimarket agar memberikan kebijakan itu. Oke lah kalau memang konsumen diminta donasi asal transparan. Transparan didonasikan di mana, bentuknya apa sehingga masyarakat tahu dan paham itulah sebagai bentuk CSR. Iya, oke. Siap. Terima kasih Terima Pak Putu Warnimaya. Sangat bagus nih untuk edukasi konsumen di Bali karena yang pelanggan minimarket tuh boy itu kan betul. Hukum supply demand kan. Makanya kenapa minimarket sampai menjamur bahkan sampai ke desa-desa mungkin kan. Karena pelanggan minimarket nih sebagai mengalahkan pelanggan mall, supermarket mungkin. Dan satu lagi sisipkan gini, ketika minimarket sudah masuk ke desa-desa, ke Banjar agar buat kebijakan entah bupati atau wali kota agar menerima UKM yang ada di sana lah, paling tidak ada menjual keripiknya. Itu kan sekian persen semua produknya dari sana. Benar. Iya, jual canang kayak misalnya diterima kan begitu ya. Jangan 100% tuh produknya dia gitu loh. Jadi bupati dan wali kota biar sebelum dia buka izin, tolong dong nanti terima ini UKM misalnya ada jual keripik apa itu misalnya terima, jual canang misalnya pejati misalnya. Kita kan masa kalau sekarang nyari pejati harus lari ke Kereneng itu jauh. Ya misalnya di minimarket ini ada loh jual pejati kan luar biasa itu. Siap. Oke, terima kasih semua Pak Putu Warmaya.